Setelah pusaka itu selesai dibuat, Empu Waragareksa mencoba kesaktian pusaka yang berwarna emas dan menancapkan di batu Gunung Parang yang begitu keras. Sedangkan Empu Buana Tunggal menancapkan pusaka yang berwarna perak di sebelah pusaka yang berwarna emas. Sahabat Wagram Media yang berbahagia, kali ini Wagram Media akan menceritakan tentang kisah pembuatan pusaka sakti Prabu Siliwangi, yaitu Kujang Kembar. Kisah berawal dari ketika ayahanda Prabu Siliwangi, yaitu Dewa Niskala, yang akan menurunkan tahtanya kepada Prabu Jayadewata untuk meneruskan pemerintahan di Galuh Pakuan. Pada suatu malam, ketika Dewa Niskala tertidur lelap, Dewa Niskala didatangi para leluhurnya bahwa Prabu Niskala diperintahkan untuk mengumpulkan empu-empu paling sakti di tanah Pasundan ini untuk membuatkan satu pusaka untuk bekal anaknya yang akan menggantikan dirinya sebagai Raja Pasundan. Keesokan harinya, Prabu Dewa Niskala mengumpulkan empu-empu sakti dari Pasundan dari berbagai arah mata angin. Setelah lama pemilihan, terkumpullah 5 empu paling sakti di tanah Pasundan, hingga terkumpullah empu-empu yang paling sakti dari 5 daerah di tanah Pasundan ini. Yang pertama, Empu Waragareksa. Yang kedua, Empu Buana Tunggal. Yang ketiga, Empu Darmawasaka. Yang keempat, Empu Ganruwardana. Yang kelima, Empu Wanara Sekta. Setelah terkumpul 5 empu sakti, Prabu Dewa Niskala memerintahkan kepada 5 empu sakti itu untuk berangkat menuju Gunung Parang. Karena Prabu Dewa Niskala mendapatkan wangsit bahwa ada meteor jatuh tepat di atas Gunung Parang yang berbahan besi untuk membuat pusaka sakti. Dan benar saja, ketika para empu sampai di Gunung Parang, para empu pun dikagetkan dengan ada bongkahan besi yang dikerumuni oleh 5 harimau, yaitu harimau loreng, harimau hitam, putih, merah, dan harimau emas yang paling besar. Lalu, Empu Darmawasaka sebagai pemimpin dari kelima empu itu berbicara secara batin dengan pemimpin harimau itu, yaitu dengan harimau emas. Di dalam isi percakapan bahwasanya gagang dari pusaka yang nanti akan dibuat harus berukirkan harimau sebagai tanda lambang akan dinaungi, akan dijaga harimau-harimau. Maka setelah itu, para empu pun memulai pembuatan pusaka itu tepat di bulan purnama. Setelah pembuatan 41 hari berlalu,
Pusaka yang diidam-idamkan pun selesai dibuat. Awalnya pusaka kujang itu hanya satu, namun dengan kesaktian Empu Wanarasekta yang berhasil membuat satu kembaran dari pusaka. Pusaka yang pertama dilumuri dengan emas dan pusaka kedua dilumuri dengan perak. Setelah kedua pusaka itu selesai dibuat, maka giliran Empu Ganruwardhana sebagai ahli ukiran. Empu Ganruwardhana diwasiatkan oleh Empu Dharmawasaka untuk membuat ukiran berbentuk harimau. Setelah kujang kembar itu selesai, kelima empu sakti itu pun mengisi kekuatan ke dalam kujang pusaka itu. Setelah selesai terisi, Empu Waragareksa mencoba kesaktian pusaka yang warna emas dengan cara menancapkan ke batu gunung Parang yang terkenal dengan keras. Ternyata memang pusaka itu begitu sakti, bisa menembus batu gunung Parang yang begitu keras. Lalu kemudian giliran Empu Buana Tungga yang menancapkan pusaka yang berwarna perak di samping pusaka yang berwarna emas dan sama kesaktiannya. Setelah ditancapkan di Gunung Parang, maka kelima empu sakti itu pun meninggalkan Gunung Parang. Sebelum meninggalkan Gunung Parang, Empu Dharmawasaka berwasiat bahwa kelak pusaka ini akan dijemput oleh pemiliknya sendiri dan tidak bisa dikuasai oleh orang lain.